Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa YouTube channel Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf. Kembali lagi kita bersama saya Habib Abdullah bin Ja'far Assegaf di Habab Podcast. Ngobrol sesaat, semoga bermanfaat. Pemirsa, kali ini saya kedatangan luar biasa, tamu istimewa, guru tercinta, yaitu Al-Habib Al-Alim Dr. Al-Habib Segaf bin Murabi Arwahna wa Adsadana Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kepala Habib khair. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Habib sudah datang ke gubuk kami, ke podcast. Mudah-mudahan antum tambah panjang umur, sehat selalu. Alhamdulillah. Emang kita di antara misi kami adalah mengunjungi mereka-mereka yang punya kiprah dakwah yang luar biasa, terobosan-terobosan luar biasa, dan antum termasuk salah satunya. Dan semoga antum panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin, amin. Sebelum kita panjang lebar kepada Habib Segaf, kita akan sedikit kasih tahu kepada antum semuanya. Saya juga akan mengucapkan terima kasih banyak. Yang alhamdulillah kita tahu 2 hari yang lalu Darul Lughawah Dakwah mengadakan Haul Akbar yang ke-24. Luar biasa. Acaranya spektakuler. Ya, kita dengar juga dari sambutan Ketua Masjid Istiqlal Profesor Nazarudin, beliau mengatakan kurang lebih hampir 1 juta bahkan ya. Yang terlihat itu 500.000 umat. Tapi kalau keluar-luar itu hampir 1 juta umat hadir pada malam hari itu. Luar biasa. Saya ucapkan jazakallah khair dan saya ucapkan luar biasa mabruk kepada semua putra-putra guru tercinta kami dan semua yang mana membantu daripada acara itu, dari alumni dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak hanya sekali, doakan mudah-mudahan terus ya. Amin, terus amin. setiap tahun. Pemirsa, sebelum kita tanya banyak kepada guru kita Ustadz Segaf, kita dengar juga tuh ya di acara itu Ustadz Segaf dalam sambutannya mengatakan beberapa kali beliau bersumpah menerangkan tentang umi atau ibunda beliau yang luar biasa ya, sehingga dengan kalau kita lihat daripada pembicaraan beliau bahwa terjadinya putra-putra guru kita tercinta Habib Hasan bin Ahmad Baharun seperti ini, pondoknya di mana-mana, beliau juga sekarang rektor dan lain sebagainya, ini diberkati ummi, berkat ibunda yang beliau sumpah tidak pernah mendengar perselisihan terhadap suaminya, selalu support dalam dakwahnya. Nah, kita akan kulik tuh bagaimana sih cerita yang sebenarnya, Beb, karena sesuai dengan tema nih, wanita solehah daripada yaitu sumber dari segala keberkahan. Itu bagaimana Beb? Kita biar semua tahu nih tentang Ummi Antum atau Khubabah. Ya, yang melatar belakangi ini semuanya adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang nabi. Sebagai nabi yang terbaik dalam memberikan nasihat dan petunjuk. Sebagai nabi yang memang Allah kasih mandat untuk mengetahui segala macam misteri kehidupan di dunia. Dan segala macam tata cara yang dengannya maka semua harapan kita akan terlaksana. Itu sudah dijelaskan semua oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dan di antara yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membentuk suatu keluarga. Yang kemudian keluarga itu yang disebutkan di dalam beberapa surat di Al-Quran. Ya, seperti surat Maryam, ya, surat Toha dan sebagainya. Itu semuanya adalah sebuah cerminan daripada keluarga-keluarga yang berhasil. Di mana letak keberhasilan dan tonggak keberhasilan dan unsur utama daripada suatu kesuksesan dan keberhasilan suatu keluarga itu adalah di dalam diri sosok seorang istri yang solehah, yang kemudian menjadi ibu dari anak-anak yang soleh dan solehah, serta nenek daripada anak cucu yang soleh dan solehah, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu maka di sini seorang wanita yang solehah itu yang menginspirasi saya, yang kadang-kadang kan unsur dakwah saya itu ada 3 yang selalu saya terapkan di dalam dakwah kami, baik itu di dalam seminar maupun di dalam tablik akbar dan sebagainya, begitu pula dalam pengajian. Yang pertama, kita harus membawa sesuatu yang pasti, yaitu al-hadis dan juga Al-Quran. Itu sesuatu yang pasti. Jadi artinya pastikan kalau sudah itu Al-Quran, hadis, nggak mungkin salah, nggak mungkin luput, bukan sebuah eksperimen, bukan sebuah
sesuatu yang ada kemungkinan mungkin benar, mungkin salah, tidak ada. Jadi pasti benar. Dalil, jadi ada dalil, nasnya. Nah, itu harus ada. Yang pertama kita harus bawa itu Al-Quran maupun hadis. Kemudian yang kedua, kita harus menjelaskan dan mengulaskannya sesuai dengan keadaan zaman sekarang ini, dengan sejelas-jelasnya. Kaitannya Al-Quran ini dengan zaman sekarang apa? Kaitannya hadis ini dengan zaman sekarang apa? Sehingga apa? Gampang terkait dalam pikiran mereka gitu. Oh gitu ya, oh gitu. Jadi kemudian setelah itu, setelah kita beritahukan kepada mereka, kita pampangkan kepada mereka terkait dengan kaitan Al-Quran dengan kehidupan zaman sekarang. Itu kan Al-Quran bilang apa, lihat gimana kehidupan zaman sekarang, begini-begini. Itu karena ini, karena Al-Quran, karena hadis dan sebagainya. Baru kemudian nggak cukup dengan itu saja, kita perlu kepada sosok yang kita bisa jadikan sebagai contoh dan panutan. Idola. Iya, karena sekarang mohon maaf, kenapa anak-anak muda kita, remaja kita, kaula muda kita, mereka itu seakan-akan tidak ada budaya tertentu yang mengikat mereka, tapi budayanya itu budaya meniru. Jadi ada sebuah stylist yang baru diikuti. Betul. Baik dalam cara bentuk pakaian, bentuk rambut dan sebagainya gitu loh. Betul. Nah, oleh karena itu, ini kenapa terjadi? Karena kita krisis idola. Krisis idola. Ya, krisis panutan. Nah, oleh karena itu maka di situ unsur ketiga dalam dakwah saya harus sebutkan sebuah idola, baik itu dari kalangan sahabat Nabi ataupun tabiin, tapi kalau bisa lebih baik itu kalau seumpama idolanya itu masih hidup. Nah, sehingga apa? Oh, ada kok di zaman sekarang hidup, bukan zaman dulu. Zaman sekarang hidup dan bisa membuktikan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu dan hadis itu ada nyata. Itu lebih mudah untuk menjadi sebuah inspirasi dan motivasi untuk dirinya untuk menjadi yang lebih baik. Betul, nggak bilang begini Beb, apa namanya? Itu kan Nabi, kita siapa? Nah, itu kan dulu. Ilah, itu kan dulu. Nah, sekarang lain, beda dan sebagainya. Tapi kalau kita ambil dari orang sekarang, seperti mereka katakan Nabi SAW, setiap zaman masih ada daripada umatku satu kaum. Yang mereka itu tidak akan tersisihkan dan terjauhkan, terlenserkan daripada kebaikan. Jadi artinya bahwa wanita solihah dari zamannya Nabi sampai hari kiamat pasti ada. Pasti ada. Dan suami yang soleh pasti ada. Apalagi sekarang memang lebih banyak solehnya. Gitu. Banyak solehnya. Ya, kenapa? Karena 85% suami apa kata istrinya berarti kan soleh. Oh gitu ya. Jadi kalau STI itu suami takut istri itu soleh, Bib? Katanya orang sekarang soleh, menurut istri soleh, ya kayak gini soleh ini gitu. Tapi kalau yang tegas-tegas, itu nggak soleh itu katanya. Nah, kalau menurut Islam, suami yang soleh seperti apa? Jadi suami yang soleh itu adalah suami yang bisa menjadikan dirinya sebagai imam bagi keluarga. Nah, jadi imam itu ditakuti. Bukan takut malah gitu. Jadi makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, cukup sebagai seseorang itu menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam neraka kalau dia itu mengikuti semua yang diinginkan oleh istrinya. Kenapa demikian dikatakan Nabi SAW? Bukan berarti semua keinginan istri itu tidak baik, tidak. Tapi memang Allah ciptakan perempuan itu fitnah. Gitu. Walaupun solihah tetap fitnah. Oleh karenanya saya Umar bin Khattab mengatakan, syawiruhunna wa khalifuhunna fa inna fi mukhalafatihinna barokah. Jadi kalau kamu ingin memutuskan sesuatu, ajak ngomong mereka, ajak musyawarah mereka. Tapi apa yang diputuskan mereka, maka kalau ingin melakukan kebaikan dan keberkahan, yang tidak diputuskan mereka itu yang kita ambil. Nah, jadi memang Allah ciptakan pola pikir ya dan juga pola pandang itu beda antara laki dan perempuan. Nah, jadi salah satu contoh, misalnya kita ada berselisih dengan seorang istri ya, kemudian karena satu masalah ya, ketika kita berbicara sama dia, fokus dengan masalah itu, lalu kemudian ada keikut masalah-masalah yang lalu, maka langsung itu jadikan ini juga ini, nah terus itu, itu kan beda sama kita. Itu diantara pola pikir yang Allah tetapkan dalam diri perempuan. Nah, jadi perempuan itu melihat ke belakang, kita melihat ke depan. Gitu. Nah, itulah yang menjadi fitnah. Oleh karenanya jadi Rasulullah SAW sampai beliau bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyadda ala rijali ummati minan nisa." Aku tidak pernah meninggalkan suatu fitnah yang lebih besar, lebih dahsyat kepada laki-laki umatku setelah aku meninggal nanti, lebih daripada fitnah perempuan. Terus kembali kepada yang tadi, Bib, Khubabah. Iya, jadi saya katakan di sini temanya ini adalah seorang wanita yang solihah merupakan sebab utama atau sumber dari segala macam keberkahan, kebaikan, kesejahteraan, kesentosaan, semuanya itu berangkatnya itu daripada seorang perempuan yang solihah, seorang istri yang solihah. Baik itu sebagai anak solihah, sebagai istri solihah, sebagai ibu solihah, sebagai saudara solihah. Karena solihah itu artinya relatif ya. Jadi bukan terbatas kepada ruang lingkup tertentu. Seperti kalau istri solihah, kalau anak bukan solihah, tidak, tetap solihah. Jadi solihah itu sebagai apapun dia solihah. Karena solihah itu artinya
seorang wanita yang sudah bisa melaksanakan semua haknya Allah dan semua hak manusia. Nggak disebutkan situ semua hak suami, tidak, semua hak orang tua, tidak, tapi semuanya. Jadi itu arti solihah. Oleh karena itu maka di sini seorang wanita yang solihah adalah sumber segala macam keberkahan dan kebaikan keluarga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia, keluarga yang seperti harapan kita semuanya dalam keluarga itu, maka hendaknya cari wanita yang solihah. Makanya pantas kalau Nabi kita Muhammad SAW, takhayyaru linitafikum fa innal irqa dasas. Jadi hendaknya pilih-pilihlah tempat kalian meletakkan sperma. Karena apa? Rahim ataupun urat yang ada dalam rahim itu membentuk karakter dan tabiat seseorang yang dilahirkan itu. Oleh karena itu baru-baru ini ada sebuah penelitian di dalam kitab saya yang ke-16, Anakku Investasi Akhiratku. Itu saya tulis bahwasanya anak-anak itu bagaimana tabiatnya, karakternya itu tergantung kepada ibu itu 60%. Ibu 60%. Ikut ayah 40%. Tapi penelitian terbaru, tabiat dan karakter seorang anak ikut kepada DNA orang tuanya. Dan ikut DNA ibunya 75%, ikut DNA ayahnya 25%. Oh gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus yang ada hadis yang apa? Yang katanya anak seperti ayahnya. Man syaba'abahu famadzalam. Jadi man syaba'abahu famadzalam itu berarti apa? Kalau dia itu bisa menyerupai ayahnya, biasanya umumnya ayah yang soleh. Oh, gitu. Kemudian menularkan kesalehannya kepada istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Sehingga kalau seumpama anak itu meniru ayahnya, lebih condong dan cenderung kepada sifat ayahnya, berarti dia itu famadzalam. Jadi artinya nggak jauh beda. Karena apa? Pendidikan itu di tangan ayah. Nah, tapi kalau sudah di tangan ibu, berarti takut salah jalan. Itu maksudnya. Jadi seperti itu. Jadi yang menentukan seorang anak itu baik atau tidak itu bukan dari suami, tapi dari istri. Kenapa demikian? Mohon maaf. Dari mulai dia berada sebagai sperma sampai menjadi janin, sampai kemudian dia melahirkan, itu di perutnya siapa? Ibu. Begitu dilahirkan, disusui siapa? Ibu. Yang merawatnya semuanya ibu. Apapun yang dilakukan oleh ibu itu berada di dalam penyaksian, pendengaran daripada si anak tersebut. Kemudian setelah dia itu besar juga sama ibu. Karena apa? Ayahnya lagi kerja. Pagi kerja, pulang sore atau bahkan pulang malam. Jadi bersama ayah dia sudah tidur. Betul. Nah, sehingga yang mendidik betul-betul yang kemudian menciplak, karena mohon maaf sebagaimana disampaikan Nabi kita Muhammad SAW, yulad kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Innama abawahu ini lebih cenderung ibu daripada ayah. Gitu. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi gitu. Jadi ketika kita melihat bagaimana kumpulnya atau interaksi daripada anak itu bersama ibu itu lebih banyak, sampai 60-75%-nya. Bersama ayah itu cuma 25%. Jadi artinya kalau seminggu itu ada 7 hari, mungkin 2 hari saja dia itu berkumpul. Apalagi yang masih menggunakan hari libur cuma 1 hari. Seperti di Jawa itu masih 1 hari. Jadi hari Ahad aja dia kumpul sama keluarga, sama anak-anak, bisa berduaan sama anak-anak dan sebagainya gitu. Nah, ini satu contoh. Oleh karenanya maka di sini yang lebih mewarnai ya ibunya. Artinya kalau kita ingin si anak ini tidak seperti kopian ibunya, kalau memang ibunya kurang baik, begitu dia itu sudah berada di dalam jenjang pendidikan, yaitu antara umur 7 tahun sampai 12 tahun, cepat-cepat diungsikan dari rumahnya. Kalau enggak, jadi kopinya ibunya. Oh gitu, itu rentan umurnya 7 sampai 12 tahun. 12 tahun itu masa keemasan itu. Harus dididik apa gimana? Jadi serahkan kepada pesantren, jadi serahkan pada seorang yang mumpuni untuk mendidik dia. Kalau tidak, maka karena namanya anak ya, dia bersih. Apapun yang dilihat dari ibunya itu adalah itu benar ya, benar. Makanya kan diajarkan Nabi SAW kalau kita itu ingin mendidik anak sesuai dengan diri Nabi, maka didikan anak sesuai diri Nabi ini akan menjadi anak yang sangat unggul, luar biasa gitu. Di antaranya kita nggak boleh memerintahkan sesuatu perintah yang sifatnya itu mewajibkan kecuali setelah umur 6 atau 7 tahun. Kemudian kita nggak boleh memukul atau melakukan kekerasan yang menakuti si anak itu kecuali setelah berumur 9 tahun atau 10 tahun. Nah, itu kan ajaran yang sangat luar biasa. Yang setelah direnungkan, kemudian setelah diteliti dan sebagainya, ternyata memang kalau seumpama anak itu dipukul sebelum umur 9 tahun itu akan menyebabkan banyak hal. Nah, di antaranya adalah pemukulan itu akan terbersit dan tertanam dalam jiwa anak itu. Sehingga apa? Yang dilakukan orang tua itu dianggap benar. Semuanya benar. Sehingga kalau semua dia itu melakukan seperti yang dilakukan oleh orang tuanya, ketika dia itu seperti itu juga,
kepada temannya dan sebagainya. Benar. Dia menganggap itu tidak salah. Dia anggap benar. Itu sudah sangat melekat dalam pikiran dia. Itu bahayanya. Nah, dia melihat ibunya sering melihat TikTok. Akhirnya dia melihat TikTok nggak apa-apa gitu loh. Karena Ataupun ya karena dia benar. Ya memang TikTok bukan semuanya salah, tapi TikTok yang bagus, yang akun-akun yang dakwah nggak jadi masalah. Tapi yang lainnya yang mengumbar hawa nafsu dan sebagainya itu kan nggak baik bagi anak-anak kecil. Nah, itu kan karena ayahnya, ibunya suka melihat yang joget-joget begitu dan sebagainya, maka dianggap ini boleh. Ini nggak apa-apa. Gitu. Buktinya ayahku orang yang paling saya kagumi, orang yang paling saya berhutang budi kepadanya, orang yang paling saya banggakan dan sebagainya, dia mengatakan ini sesuatu yang boleh kok, dia biasa saja. Jadi dari situ, jadi kenapa faktor orang tua itu sangat berperan di dalam suksesnya seorang anak itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Beb, ini masuk banyak pertanyaan-pertanyaan sekarang, Beb. Iya. Apa, Beb, ya? Iya, silakan. Tapi tetap masih apa namanya seputar daripada wanita yang solehah. Dari Nada, Assalamualaikum Habib, bolehkah kami dengar cerita bagaimana cara Ibunda Habib Segaf dalam mendidik Habib hingga bisa seperti sekarang ini? Kemudian apa tarbiyah yang penting dipelajari oleh seorang perempuan agar menjadi perempuan yang solehah dan madrasah yang baik untuk anak-anaknya? Jazakallah khair. Dari Nada nih. Ya, saudari Nada, jadi pertanyaan bagus ya, mewakili para wanita semuanya. Nah, jadi saya punya ibu adalah contoh yang sudah bisa menerapkan bagaimana pola pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW tidak pernah membiarkan suatu hal, unsur dan aspek kehidupan maupun kesuksesan di dalam kehidupan ini kecuali sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah atibu auladakum ala salasi hisol, ala hubbi nabiyikum, wala hubbi ali baiti nabiyikum, wala tilawatil Quran. Itu benar-benar diterapkan oleh saya punya ibu. Oleh karena itu maka saya punya ibu adalah wanita atau manusia pertama yang mengajarkan kami cara berwudu. Dan itu sebelum berumur 6 tahun. Ibu kami adalah orang yang pertama yang mengajarkan saya bagaimana melaksanakan sholat yang benar, ibu saya. Ibu saya pertama kali yang mengajarkan Iqra, itu ibu saya. Sampai saya menghatamkan Quran pertama kali pada umur, alhamdulillah, 6 tahun saya hatam Quran pertama kali. Ibu saya yang mengajarkannya. Bukan ayah saya, bukan pada guru yang lainnya. Kenapa? Karena ibu semacam ibu saya ini betul-betul mencari kesempatan kecerdasan yang dia dapatkan daripada Allah Taala, sebagaimana dikatakan Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Yang namanya orang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung-hitung apa yang dilakukannya dan tidak melakukan sesuatu kecuali identik dengan akhiratnya. Ini adalah sebuah kesempatan. Kalau seumpama dari mulai umur 6 tahun saya itu bisa baca Quran, kemudian mulai umur 6 tahun saya itu bisa melaksanakan sholat dengan 5 waktu, dan alhamdulillah mulai umur 6 tahun saya sudah sholat jamaah. Nah, itu semua didikan daripada saya punya ibu. Sampai sekarang alhamdulillah saya ingat saya nggak pernah sholat sendirian. Jadi kalau saya sholat sendirian nggak ada temannya, saya cari sampai dapat. Dan jadi kalau semua saya sholat sendirian, seakan-akan saya melakukan dosa besar. Kepikiran sampai berhari-hari. Kenapa? Karena ibu kami menanamkan seperti itu. Nah, sehingga kami tidak biasa untuk sholat nggak pakai songkok, terus nggak pakai rapi, itu susah sekali saya kayak begitu. Nah, jadi nggak pakai songkok saja, insya Allah nggak pernah gitu. Nah, ini salah satu contoh. Kenapa? Karena didikan daripada orang tua. Nah, sehingga apa yang diinginkan, orientasi daripada ibu saya melaksanakan itu semuanya. Sekarang bayangkan, saya sudah umur 40 sekian. Berarti setiap saya baca Quran, setiap saya dakwah dan sebagainya, karena Quran itu adalah ajaran daripada ibu saya, maka setiap saya baca Al-Quran tersebut langsung mengalir pahalanya kepada ibu saya. Berapa dia dapatkan? Luar biasa. Setiap sholat berapa dia dapatkan? Nah, ini salah satu contoh. Jadi seorang ibu yang betul-betul menggunakan kesempatannya sebagai seorang ibu adalah seorang ibu yang betul-betul mendidik anaknya supaya menjadi seorang anak yang soleh. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti itu. Kemudian pola pendidikan yang terbaik itu sebagaimana diterapkan oleh saya punya ibu adalah yang pertama kali kita harus tanamkan cinta kepada Nabi SAW. Itu adalah unsur yang paling utama. Kalau sudah cinta pada Nabi Muhammad SAW, maka semuanya itu jadi mudah. Yang sulit pun jadi mudah. Yang tadinya menjadi rintangan tidak anggap lagi sebagai rintangan. Berapapun energi yang dikeluarkan, dia akan siap untuk melaksanakan. Karena apa? Cinta kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana hal itu terjadi kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang oleh sahabiyah itu dididik anak itu cinta pada Nabi Muhammad. Di antaranya adalah Ummu Sulaim, yaitu ibu daripada sahabat Anas bin Malik. Di mana beliau ini dari semenjak kecil, karena Ummu Sulaim itu adalah bukan orang kampungnya.
Jadi ketika Nabi SAW datang ke Madinah, maka sahabat-sahabat yang ada di Madinah itu berlomba-lomba datang untuk memberikan sesuatu kepada Nabi SAW. Yang bisa ngasih uang, kasih uang, bisa ngasih perhiasan, semuanya. Itu karena cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Muslim gak punya apa-apa. Sehingga apa? Yang dia rasa dia punya itu adalah Sayyidina Anas bin Malik ini. Sehingga dari mulai umur 6 tahun itu bisa diserahkan, ya Rasulullah, aku gak punya apa-apa kecuali anak ini. Aku serahkan kepada kamu di siang hari untuk melayani kamu. Apapun yang kamu butuhkan, tinggal kamu perintahkan dia. Subhanallah, jadi di sepanjang hari itu kalau di pagi itu sudah bersama Nabi. Sampai selama 10 tahun. Tapi lihat bagaimana kata sahabat Anas, ya, ternyata perintahnya Nabi kepada saya dan perintahku serta pelayananku kepada Nabi lebih banyak daripada pelayananku kepada Nabi Muhammad SAW. Harusnya kan sebaliknya ya. Harusnya sebaliknya. Ini kenapa dididik seperti itu oleh Ummu Sulaimah? Karena supaya mendidik anaknya itu cinta pada Nabi Muhammad. Nah, kemudian cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Kenapa? Sekarang kan banyak habaib ya, di mana di rumah-rumah kita selalu terkaitkan dengan Habib Hasan bin Ja'far, Nur Mustafa, Habib Munzir, Musawa, Rahimahullah, Rahmatul Abrar, Habib Jindan, dan lain sebagainya. Itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau sudah kita cinta pada sesuatu, maka yang lainnya itu akan terkurangi. Hati itu kan satu. Betul. Ya. Hati itu satu. Kemudian apa yang ada di dalam hati kita masukkan. Cinta itu kan memasukkan sesuatu energi dalam hati kita. Sehingga kalau sudah kita penuhi dengan energi tertentu, maka energi yang lain nggak bisa masuk. Betul. Nah itu, jadi kalau sudah kita cinta pada keluarga Nabi SAW, kenapa kok keluarga Nabi yang disebutkan? Apakah Nabi SAW itu melakukan KKN? Tidak. Mereka ini para zuriat Nabi mendapatkan kemuliaan daripada Nabi SAW, bukan karena mereka, tapi karena Nabi SAW. Karena di dalam diri mereka itulah kesinambungan daripada rahmatnya Nabi SAW itu masih tetap kepada umatnya sampai hari kiamat. Oleh karenanya, kenapa mereka itu mulia dan kenapa mereka itu dikaitkan dengan hidayah Nabi SAW sampai Nabi SAW memerintahkan kita untuk cinta pada zuriat Nabi, karena mereka itu sudah terproteksi dengan doanya Nabi. Artinya kalau sama saya bertanya, kira-kira kalau Nabi SAW doa dikabulkan nggak? Pastinya dikabulkan. Pastinya dikabulkan kan? Semuanya pasti akan berkata begitu. Pasti unsurnya itu. Apapun, ormas apapun pasti akan berkata begitu kan? Nabi SAW sudah mendoakan mereka. Doanya seperti apa? Di antaranya adalah Allahumma ij'alhum mafatihar rahmah waj'al alsinatahum ma'adinal hikmah fa innahum layadkhulukum fi babi dalalah wa lam yukhrijukum an babi huda. Itu kata Nabi SAW. Ya Allah, jadikanlah di mana saja mereka berada menjadi kunci-kunci tempat turunnya rahmat. Dan ya Allah, jadikanlah lidah mereka itu sebagai sumber kata mutiara hikmah. Sesungguhnya, nah ini kata Nabi Muhammad, sesungguhnya mereka itu paling sedikit 3. Nah, makanya ini bisa dibuktikan ya. Ini bisa dibuktikan. Sesungguhnya mereka tidak akan memasukkan kalian ke dalam pintu kesesatan dan tidak akan mengeluarkan kalian daripada pintu kebenaran. Silahkan cari di Jakarta ini misalnya dari Habib Hasan bin Ja'far, Habib Ahmad atau Habib Jindan bin Jindan misalnya, lalu kemudian Habib Ali Al-Atos. Mereka bertiga kita sogok dengan triliunan rupiah untuk tiga-tiganya mengatakan sesuatu yang haram halal atau halal haram, nggak bakal kita dapatkan. Pasti salah satunya, keduanya atau semuanya tidak akan setuju. Itulah makanya kan Nabi SAW, supaya kenapa kita itu dikaitkan dengan cinta kepada keluarga Nabi, supaya selalu berada di dalam jalan Thoriq al-Mustaqim yang dikatakan hadza sabili wa man ittaba'ani. Qul hadzi sabili, itu maksudnya. Oh itu Masya Allah. Baru kemudian yang ketiga itu didiklah untuk cinta kepada Al-Quran. Nah itu ya, nah, itu kalau sudah kita itu tanamkan untuk cinta Quran, baca Quran dari semenjak kecil, insya Allah kita akan menjadi orang yang selalu dekat pada hidayah. Sebentar Beb, ini masih membahas tentang tadi itu masalah habaib nih. Iya. Sekarang kan banyak habaib ya, Masya Allah. Ya. Apa namanya? Bagaimana pendapat antum tentang mereka-mereka yang membeda-bedakan habaib? Terus juga seperti apa tanggapan kita nih? Seperti yang mungkin jamaah atau pemirsa, bagaimana sih menyikapi zuriyah tadi yang antum ceritakan, kita harus husnudzon, harus hormatin, tapi di zahirnya itu berbuat hal yang tidak sesuai dengan keadaan gitu. Gimana Beb? Jadi habaib itu adalah manusia biasa yang mungkin bersalah ya, yang tidak jauh daripada dosa juga dan alfa, biasalah manusia bukan seperti Nabi. Kalau Nabi itu maksum. Mereka mahfud pun juga tidak, kecuali kalau di antara mereka yang wali min auliyaillah gitu ya. Nah, oleh karena itu maka di sini Nabi SAW mengatakan bahwasanya mereka itu kamasali safinatin Nuh, seperti para Nabi Nuh sebagai penyelamat ya. Bukan semuanya, tapi mereka yang masih berjalan sesuai dengan jalan kakek moyangnya.
Nah, jadi godaman ala godamin bijiddin auza'i. Jadi mereka yang masih menjalani setapak demi setapak jalan ayahnya, bukan jalan ayahnya, bukan yang tidak bangga dengan jalan ayahnya. Kalau kita bangga dengan jalan ayah kita berpegang teguh dengan jalan ayah kita sampai mati pun dengan saudaraan bagaimanapun kita tidak akan merubahnya. Yang semacam ini yang kita jadikan sebagai panutan. Nah, jadi tapi kalau seumpama antara ulama banyak, antara habaib banyak, kenapa saya milih ini, milih itu dan sebagainya, itu relatif. Gak jadi masalah ya karena selera juga beda kan, selera makan kita beda. Selera kita mengatakan mungkin ini perempuan ini cantik, antum mungkin bilang enggak. Saya mengatakan cantik, antum enggak. Antum bilang cantik, saya enggak. Itu relatif kan, gak jadi masalah itu. Tergantung kepada hati ya, namanya hati itu Allah yang menentukan gitu. Saya suka kepada Habib yang ini, saya suka kepada Habib itu, jadi masalah. Yang penting kalau dalam urusan apa yang harus kita jalankan, baik moralitas ya maupun secara ibadah dan sebagainya, maka hendaknya kita itu berkiblat kepada Habib yang dimasukkan oleh Nabi SAW itu, yaitu apa? Yang tidak jauh daripada jalur kakek moyangnya, yang masih berjalan dengan jalan kakek moyangnya itu. Terus tolak ukur cinta kepada habaib atau guru itu seperti apa, Beb? Apakah kita mengikuti terus ada juga kita kasih hadiah atau gimana menurut Anda? Tolak ukurnya, Beb? Jadi tolak ukurnya itu seperti tolak ukur antum cinta kepada saya. Nah, luar biasa, udah gak bisa disebut. Jadi karena Habib Abdul Ja'fari belajar pada saya punya abah. Antum juga, Beb. Anak kan baca Zubat juga sama antum juga. Masya Allah. Alhamdulillah itu diakui ya, terima kasih banyak. Jadi beliau kemarin ngundang saya punya anak Habib Alwi, Masya Allah. Nah, jadi itu adalah tolak ukur bagaimana kita itu mencintai guru gitu loh. Imam Syafi'i mengatakan anak guru itu adalah guru. Alhamdulillah saya punya anak-anak guru kami cintai mereka, kami hormati mereka sampai sekarang. Alhamdulillah Habib Zain itu punya anak Habib Ahmad, Habib Umar. Dari semenjak kecil mereka saya cium tangannya, sampai sekarang saya cium tangannya, dan saya tidak bolehkan tangan saya dicium sama mereka. Ini satu contoh bagaimana saya menghargai mereka sebagai anak guru gitu. Ini kalau anak guru kita lakukan seperti itu, bagaimana dengan anak Nabi Muhammad SAW gitu. Nah, jadi kalau seumpama kita cinta, saya cinta kepada antum Bib, tapi saya nggak cinta kepada anak. Kira-kira kalau seumpama ada yang mengatakan begitu pada saya senang? Marah. Saya tidak senang karena ini anak dari daging saya gitu. Makanya kenapa Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, innama ana basyarun mislukum. Innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Apakah tidak ada artinya datar begitu saja? Tidak, ada artinya, ada maknanya. Maknanya itu adalah ada dua hal yang tersirat di situ. Yang pertama adalah sebagaimana kita manusia bisa bahagia, bisa senang gembira, bisa juga sedih, bisa juga berduka, ya. Maka Nabi SAW juga seperti itu. Nabi SAW gembira dong kalau semua anak cucunya dihormati, dimuliakan, gembira kalau seumpama saya seperti kemarin, kenapa sekarang saya berada di sini? Karena saya melihat Habib Abdullah bin Ja'far menghormati anak saya. Masya Allah. Habib Alwi. Maka sebelum dia itu meminta, saya yang menyodorkan. Alhamdulillah. Ayo kamu mau bikin podcast sama saya. Kenapa? Karena saya terima kasih. Saya terima kasih pada beliau karena apresiasi yang saya berikan terhadap beliau karena beliau itu menghormati anak saya. Saya yang punya akhlak semacam ini, yang terbatas ini, saya lakukan itu kepada orang yang melakukan kebaikan kepada anak saya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad yang sudah dipuji oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Apakah kira-kira Nabi Muhammad tidak bangga, tidak senang, tidak gembira? Oleh karenanya Habib ini banyak contohnya. Jadi kan mimpi itu nggak bisa jadikan dalil ya, tapi bisa menjadikan sebuah motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Di mana mimpi terkait dengan Nabi SAW itu adalah mimpi yang benar. Nah, karena mimpi selain Nabi SAW itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Walaupun itu nabi-nabi yang sebelumnya, tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Tidak. Nah, kenapa? Nabi SAW sendiri yang telah bersabda dalam hadis sahih, man ra'ani faqad rahaqqa fa inna syaitan la tamathaluwi. Nah, di antaranya kata Nabi, pernah suatu waktu ada satu orang ini, tapi jangan ditiru nih, Beb. Ya, gimana tuh, Beb? Mimpi nih. Iya. Awalnya bukan mimpi, awalnya nyata. Jadi ada satu orang Habib, dia itu nggak punya. Nggak punya banget. Sementara keluarganya butuh makan. Sehingga dia cari kerja, dia cari ini, dia nggak dapat. Akhirnya dia terpaksa datang kepada seorang haji. Haji, anak ini pengen beli beras, anak pengen beli kebutuhan keluarga, tapi anak nggak punya uang. Tapi anak mau minjam sama antum, atau mau utang untuk beli keperluan saya takut nggak bisa bayar.
Ya, artinya ini jangan ditiru ya. Jangan Ini ditiru. cuma contoh, dan memang ini Habib betulan. Jadi bukan memang terpaksa betul gitu. Mau kaji. Saya beli barang-barang kamu itu dengan kertas ini. Apa itu, Bib? Dibaca. Ternyata apa tertulis itu? Hutang kepada kakekku Nabi Muhammad Allah SAW. sallallahu. Ya merhaba, Bib. Ciumnya. Taruh. Nanti datang lagi, taruh. Datang lagi, taruh. Sampai begitu mulai banyak. Istrinya, ya biasalah ya, karena setan itu kadang-kadang kalau nggak datang dari kita, ya datang dari istri gitu. Istrinya malah dirongrong sama setan. Kamu itu dibodoh-bodohin, kamu ditipu dan sebagainya. Mikir-mikir juga, iya juga ya. Subhanallah, sempat terbawa dengan omongan si istri itu. Subhanallah, ketika dia tidur pada malam harinya, dia bermimpi Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kepada saya kamu nggak percaya? Kamu ingin saya membayar hutangmu itu di sini atau nanti di akhirat? Masya Allah. Begitu dia itu bangun dari tidurnya, dia menangis sedih-sedihnya. Karena apa? Sampai Rasulullah mengatakan kepada saya tidak percaya. Subhanallah, habis itu dia pergi ke tempat Habib itu, diberikan tuku sertifikat yang diberikan pada itu. Kali di sini ada yang mendengar yang mau seperti itu, ya silakan dikirim ke Bangil aja gitu. Boleh. Jadi kalau berbicara tentang habaib ini luar biasa, Bib, banyak sekali ya. Tapi memang orang mendapat inspirasi juga. Terus Bib, kalau ada juga yang tanya, kan dari banyak orang habaib atau kayak Ustadz, itu kalau kasih ceramah di Jakarta khususnya, itu kan pasti kalau orang cinta-cinta sama habaib itu kasih hadiah buat Habibnya nih. Itu menurut pandangan agama seperti apa sih, Bib? Saya pernah berjumpa. Boleh nggak sih gitu? Iya, saya pernah berjumpa dengan Habib Zain Smith. Saya punya guru sendiri dan dia berkata, laqad azza fi hadzal zaman al halal. Jadi sangat jarang sekali uang yang halal sekarang ini. Dan subhanallah, beliau katakan termasuk yang halal itu adalah air hujan yang turun, tapi tanpa kena genteng langsung kita ambil, kita minum langsung. Itu halal. Atau kita buka mulut kita langsung. Itu halalnya halal sekarang ini. Di antara hal yang halal juga katanya beliau itu adalah uang hadiah yang diberikan pada orang alim. Masya Allah. Kenapa demikian? Karena dia memberikan nggak ada tujuan. Kalau kita berikan kepada pejabat tujuannya supaya dimudahkan urusan kita. Kita berikan pada pengusaha supaya kita diberikan keuntungan lebih dan sebagainya ya kan. Tapi kalau kita berikan pada ulama, apa maksudnya? Nggak ada tujuan kecuali ingin mendapatkan berkah daripada Allah. Berkah Allah. Ingin mendapatkan ridho Allah. Nggak ada. Anak kasih ulama ini biar, maksudnya jarang umumnya itu ngasih itu karena ingin mendapatkan keberkahan dan sebagainya. Sehingga apa? Harta yang diberikan itu yang penting jangan target ya. Gitu. Wala tabi'u bi'atillahi samanan qalila gitu loh. Itu sama seperti yang dilakukan oleh ibu Musa. Nabi Allah Musa alaihissalam. Di mana dia itu kerja kepada Firaun untuk menyusui siapa? Anaknya sendiri. Tapi dia dibayar sama Firaun. Maka bayarnya itu dia boleh menerimanya, boleh. Di Al-Quran sebutkan. Jadi waktu dia dakwah nggak ada maksud untuk mencari uang, tidak. Tapi dia nggak kemana-mana. Subhanallah, dia dikasih uang dan sebagainya, atau dia datang, ada satu orang datang pada ulama lalu diberikan hadiah dan sebagainya, itu termasuk harta yang paling halal. Makanya dikatakan kalau kamu datang ke rumah ulama, maka hendaknya makanlah daripada makanannya. Itulah mereka mengatakan madaduna fito amina. Jadi pemberian kami itu berada di dalam makan-makanan kami. Karena apa? Makan-makanan mereka itu termasuk daripada makanan yang halal. Karena makanan yang halal itu fungsinya banyak, dan di antara fungsi yang terbesar adalah kalau makan halal itu kita makan menjadi obat bagi penyakit kita. Baik penyakit dohir atau penyakit batin. Tapi kalau bisa jangan cuma makan, kita gak cari gantinya juga, gitu, kasih gantinya. Harusnya seperti itu. Dan yang demikian itu berlandaskan kepada sebuah ayat, ya. Yang ada ayatnya, ada dalilnya. Oleh karenanya kalau kita lihat orang Madura, ya, dan juga orang Kalimantan, serta orang Jawa, itu mereka mengatakan nyabis. Nyabis itu datang kepada ulama dengan membawa sesuatu amplop atau hadiah dan sebagainya. Begitu pula orang Jawa bilang sowan. Sowan, mau sowan ke kiai gitu. Sowan itu sama seperti itu. Jadi datang kepada kiai, bawa hadiah dan sebagainya ya. Itu ada dasarnya. Dasarnya itu adalah di dalam Al-Quran sebutkan ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur rasula idza najaitum rasulah faqaddimu baina najwai aydikum sadaqah. Pertama kali yang melaksanakan itu siapa? Dan terakhir kali yang melaksanakan itu siapa? Ternyata Imam Ali karamallahu wajhah. Begitu turun ayat itu,
Itu kan amr fakullu amrin yadullu al wujub. Nah, Wajib itu. wajib. Sampai datang ayat yang lainnya. Jadi pertama kali yang melaksanakan secara wajib itu ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya memberikan sedekah. Sedekah. Subhanallah, akhirnya Imam Ali yang pertama kali melaksanakan. Dan subhanallah, begitu Imam Ali sudah melaksanakan, turun ayat yang lainnya yang menasah ayat ini. Sehingga yang tadinya wajib menjadi sunnah. Makanya sahabat Nabi itu datang kepada Nabi SAW, bawa hadiah. Bahkan mereka itu cari-cari kapan Nabi SAW itu berada di rumah Aisyah, supaya hadiahnya itu lebih bisa diterima, lebih menyenangkan Nabi SAW, karena Sayyidah Aisyah termasuk istri Nabi yang paling dicintainya. Ini salah satu contoh gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi, begitu pula para tabiin, begitu pula para ulama, itu bukan tanpa ada dasar, ada dasarnya. Pasti ada dasarnya. Ya. Dan pasti akan balik berlipat-lipat ganda ya Pak. Pasti. Karena apa? Pasti, ya. Karena Imam Suyuti mengatakan sedekah itu ada 5 macam. Ada sedekah dengan 10 hasanah. Itu sedekah pada orang seperti kita. Antum mana datang, antum kasih minuman, kasih makanan. Nah, itu sedekah 10 hasanah. Ada sedekah 30 hasanah. Sedekah kepada orang yang ada cacatnya, nggak bisa kerja, sudah tua. Kita kasih itu pahalanya 30 hasanah. Ada sedekah 100 hasanah. Itu sedekah kepada para kerabat kita. Ya, misalnya kita, bibi kita, paman kita. Dan ada sedekah dengan 300 hasanah. 300 hasanah. Nah, sedekah siapa? Sebagai orang tua kita. Kepada kita orang belikan tua. Orang tua kita, kakek kita, kakek moyang kita. Oleh karenanya kalau sudah mereka meninggal, jangan pernah kita berbuat kebaikan kecuali niatkan untuk orang tua. Itu sedekah maksudnya. Ya sedekah ataupun haji, umroh. Kalau sudah kita sudah melaksanakan haji dan umroh yang wajib, maka semuanya. Saya enggak pernah umroh untuk saya kecuali sekali aja. Untuk selebihnya saya berikan kepada orang tua. Masya Allah. Nah, kenapa? Karena kalau kita itu sedekah sendiri, sedekah untuk kita sendiri, kita dapat 10 hasanah. 10 hasanah. Tapi kalau kita sedekah, kita niatkan untuk orang tua, maka 7 kali lipat kita dapatkan. Jadi kan luar biasa. 70 hasanah kita dapatkan, 7 kali lipatnya. Oleh karenanya, jadi kalau kita umroh sekali, kita dapat 10 hasanah. Tapi kalau kita umroh untuk orang tua, kita dapat 70 hasanah. Dan orang tua dapat 10 hasanah. Tetap jadi seperti apa ganjaran daripada umroh itu. Tapi karena kita umroh untuk orang tua, maka Allah Ta'ala memberikan ganjaran 7 kali lipatnya. Ilmu lagi ini luar biasa. Kemudian ada sedekah yang paling besar, yang paling tinggi. Kirain masih ada sampai itu dah orang tua. Ternyata ada dengan 900 hasanah. 900 hasanah. Sedekah kepada siapa? Sedekah kepada para ulama. Para ulama. Nah, coba kan kita malu kita mau jelaskan masalah itu. Itu yang maksud itu yang mau jelas. Jadi sedekah mereka karena mereka enggak kerja. Mereka orang profesional. Ya, kebanyakan mereka kerja. Mereka harus bangun pesantren. Mereka ingin membangun dakwah. Mereka juga datang kepada mereka orang yang tidak mampu dan sebagainya. Dari mana mereka itu punya uang? Maka kita bantu mereka untuk membantu dakwah mereka. Makanya kan kata Nabi SAW, ad-dunya mal'una wa fi alla zikrullah wa aliman wa muta'aliman. Jadi kalau mau dunia kita itu barokah, maka dunia itu harus tersambung kepada orang alim, kepada majlis zikir, kepada para santri. Itu kita berikan kepada mereka gitu. Maka harta yang ada itu kemudian menjadi barokah karenanya gitu. Masya Allah. Terima kasih banyak sekali nih. Tapi ada yang ini yang belum terjawab tadi. Tarbiyah yang penting dipelajari oleh seorang perempuan agar menjadi perempuan yang solehah. Iya, jadi tidak ada tarbiyah yang terbaik ya, yang lebih baik daripada tarbiyah menjadi seorang yang beriman dan bertakwa gitu ya. Jadi iman dan takwa itu bukanlah mudah. Iman dan takwa itu adalah pencapaian yang paling tinggi dan sangat luar biasa gitu. Sedangkan takwa itu dan iman itu bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Cuma dengan cara apa? Metode apa? Metodenya adalah seperti yang disampaikan Nabi SAW tadi, yaitu didik pertama kali dengan cara mencintai nabinya dulu, mencintai keluarga Nabi dulu, lalu didik untuk cinta pada Al-Quran supaya tahu bahwasanya hadis masih bisa, ada hadis sahih, ada hadis maudu, ada hadis dhaif, ada hadis hasan, tapi kalau Al-Quran nggak ada itu semuanya, pasti benar. Jadi supaya kita itu punya keyakinan, ada sesuatu yang benar, ada. Apa yang benar? Al-Quran. Kalau hadis masih kita lihat dulu, tapi kalau Al-Quran nggak perlu kita lihat, pasti benar. Jadi ya diajarkan untuk kita mempunyai sebuah komitmen dalam kehidupan ini. Kalau ini sesuatu yang meragukan, ini masih dicoba-coba sama orang, tapi ini sudah pasti. Yang mana pasti? Yang pasti ada Al-Quran. Hadis pasti. Kalau sahih. Jadi itu semuanya itu kita tanamkan dalam diri kita 3 hal itu yang paling menentukan. Jadi unsur utama seorang itu menjadi solihah itu adalah 3 hal tadi. 3 hal tadi, ya luar biasa. Ada pertanyaan lagi dari Ikhwan Habib, namanya Fikri Syekh Rahman. Assalamualaikum Habib.
Doa seperti apa agar bisa mendapatkan jodoh baik dan solehah? Mungkin jomblo nih Beb, dia Beb, Ya. jomblo nih. Minta doa Ya, ya. atau apa amalan apa Beb itu? Iya, iya. Jadi saran saya kepada yang jomblo-jomblo ya, Boleh, boleh. cepat kawin ya. Karena apa? Karena Rasulullah itu menghimbau kalian itu untuk kawin dengan 2 hadis. Dengarkan hadis yang pertama. Yang pertama Nabi SAW bersabda, "Syirarukum uzzabukum." Yang paling jelek di antara kalian dia belum kawin tuh. Jomblo itu adalah orang paling jelek tuh. Jangan sampai meninggal dunia dalam keadaan jomblo nanti. Nah, itu. Bahkan Sayyidina Abi Hanifah, pagi istrinya meninggal, sorenya sebelum jenazah dikuburkan, kawinkan saya. Luar biasa. Kalau sudah kawin saya akan tenang dikuburkan jenazah. Kenapa? Bukan karena dia itu ngebet kawin, bukan karena nggak bisa membendung hal itu, tidak, tapi aku tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku tidak menikah. Jadi orang kalau sudah menikah itu berarti pahala daripada sholatnya 70 kali lipat pahalanya. Beda sama orang jomblo. Jomblo cuma 10 hasanah aja. Kenapa? Mereka nggak ada punya maskilah. Makanya kan kata Sayyidina Umar bin Khattab, yang mencegah orang itu kawin itu 2 hal. Apa Beb? Yang pertama, ketidakmampuan. Ketidakmampuan ada 2, nggak mampu untuk kawin karena finansial, nggak mampu untuk kawin karena nggak bangun itunya. Iya. Terus yang kedua, karena dia pengen bebas. Ngapain punya istri? Ruwet, masalah terus. Justru masalah itu yang bikin kita itu naik derajat. Kalau mau dapat magam sisi Allah, harus ujian dulu. Sama seperti kita mau naik kelas, harus ujian dulu. Ini anak-anak jomblo ini kan nggak ada ujiannya. Nggak ada ujiannya. Paling ujiannya nggak ada fulus. Itu aja. Tapi kalau sudah sama istri, macam-macam ujiannya. Ada dari mertua, ada dari ipar, ada dari ini, ada dari fulus, sebagainya macam-macam. Itu ya bikin naik tingkat. Itu yang bikin naik derajat ya. Terus hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, miskinun rajulun la zaujata lah, wa miskinah imra'atun la zaujalaha. Kesian deh laki-laki yang gak ada istrinya, dan kesian pula para wanita yang gak ada suaminya. Kenapa? Dikasihan oleh Nabi SAW, karena dia itu mau menggapai pahala yang besar, derajat tinggi itu susah sekali. Oleh karenanya para jomblo cepat kawin ya, gitu ya. Jangan kita katakan, wah saya masih belasan, saya punya anak 17 tahun sudah kawin. Oh iya. Saya punya kakek Habib Ahmad bin Hasanato, Habib Ahmad bin Husin Baharun, 17 tahun kawin. Bahkan nenek saya waktu dikawin umurnya 11 tahun. Gitu. Yang penting bukan karena besarnya hawa nafsu, tidak, tapi takut sampai si anak itu keburu jatuh ke dalam perbuatan zina. Na'udzubillah. Kata Nabi SAW, al-imanu sirbalun yusarbiluhu man sya'a fi qalbi ibadi. Yang namanya iman itu adalah sebuah pakaian yang digunakan dalam hati seseorang yang dikehendaki Allah Ta'ala daripada hambanya. Fa idza zanal abdu au syaribal khamra nuzi'a sirbalul iman min qalbi. Kalau sudah seorang hamba Allah itu kemudian berzina ataupun minum khamar, maka dicabut pakaian keimanan itu dari hatinya. Itu yang kita takutkan. Lebih baik orang tua sementara si anak itu belum punya kerja, ya orang tua dulu yang backup. Orang tua dulu yang mendidik sampai dia itu menjadi dewasa dan sebagainya. Tapi yang pasti kita sudah menjalankan seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hadisnya itu disebutkan. Katanya Nabi SAW, orang tua itu tidak akan lepas daripada kewajibannya sebagai orang tua, kecuali ketika umur 6 tahun diperintahkan sholat, ketika umur 9 tahun dipukul kalau dia nggak sholat, kemudian ketika umur 16 tahun dikawinkan. Jadi baik situ laki-laki maupun perempuan. Ya, mungkin pada umumnya seperti itu, karena hitopnya Nabi SAW syariat ini pada laki dan perempuan gitu. Jadi di situ 16 tahun. Nanti kalau sudah 16 tahun ke atas, ya berarti nggak jadi masalah. Walaupun aturan negara seperti ini ya. Cuma kita kan bicara masalah agama, kita bukan bicara masalah aturan negara gitu. Jadi udah boleh ya umur 17 tahun atau 18 tahun kalau mau nikah boleh. Kalau sudah mapan, ataupun kalau belum mapan orang tuanya yang mapan boleh, yang backup orang tua. Daripada sampai berzina. Daripada berzina. Masya Allah. Ada lagi pertanyaan. Jadi apa bacaannya supaya cepat dapat jodoh? Apa tuh? Jadi yang pertama amalannya yang saya dapatkan daripada Habib Salim Syatiri, guru saya, rahimahullah rahmatul abrar, baca ya nur 1000 kali setiap hari. Setiap hari. Itu insya Allah cepat dapat jodoh. Kemudian baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu kita baca 100 kali habis sholat hajat apalagi ya, atau habis sholat duha kita baca. Itu juga mempercepat kita mendapatkan jodoh. Itu amalan dari ulama itu. Wahai para jomblo-jomblo dan jomblowati juga, tolong diamalkan kalau pengen cepat-cepat sesuatu. Assalamualaikum Habib, afwan, izin bertanya, di zaman sekarang pergaulan milenial wanita menyukai
mengidolakan boy band luar negeri. Bagaimana agar tidak terbawa arus tersebut? Dan apakah jika mengidolakan habaib diperbolehkan, Beb? Syukran. Dari Han Latifah Dev. Ya, mengidolakan habaib itu sesuatu yang dianjurkan. Dianjurkan. Ya. Kenapa? Kata Nabi SAW, almar'u ma'aman ahab. Setiap orang itu bersama yang dicintai. Kalau sudah mencintai perempuan yang boy tadi seperti dia sebutkan, sudah, berarti dia itu akan sama mereka. Jadi cinta itu nggak bisa dibohongi. Cinta itu bikin mata nggak bisa tidur. Cinta itu bisa bikin pikiran itu nggak tenang. Cinta itu bisa bikin nyaman ketika yang dicintainya itu ada, dan menjadi tidak nyaman ketika yang dicintainya itu tidak nyaman juga. Itu cinta. Ya, kita bisa merasakan itu semuanya, kita bisa merasakan. Dan cinta itu nggak abadi ya. Artinya cinta itu bisa berubah-ubah. Bisa berubah. Cinta pada Allah, walaupun kenapa cinta itu paling mirip unsur yang terkait dengannya itu adalah iman. Iman bertambah dan berkurang seiring dengan perlakuan kita, seiring dengan kelakuan kita. Jadi tambah banyak taat kita, tambah iman. Begitu pula cinta. Kalau semua cinta itu abadi, kenapa banyak orang yang cerai? Iya. Kalau dia dulu waktu dia kawin kan aku cinta kepadamu sehidup semati, tapi habis itu cerai. Mana cintanya sekarang? Jadi kalau cinta kepada manusia itu berubah-berubah, tapi cinta kepada Allah itu abadi. Cinta kepada Allah itu abadi. Jenis cinta kepada Allah itu abadi, bukan cuma di sini di dunia berguna, tapi sampai di akhirat juga berguna. Itu abadi, itu maksudnya. Tapi kalau cinta yang kepada manusia itu abadi selamanya, sekali cinta terus cinta, nggak mungkin ya. Nggak bisa. Kalau ada lagunya itu, atau almarhum juga nggak merasakan itu. Nggak merasakan itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi harus cinta itu ya seperti itu. Jadi kalau cinta kepada habaib, ulama, itu bisa hilang juga nggak, Beb? Oh bisa, sama. Seiring dengan perlakuannya si ulama itu bagaimana. Dulu ulama itu istiqomah, sekarang nggak istiqomah, hanya luntur cintanya. Salah sendiri, dia sendiri yang buat gitu. Makanya kan saya katakan bahwasanya jangan kita itu kemudian terkoreksi atau terpatri karena berlandaskan cinta itu abadi. Sekali saya sayang terus sampai mati. Enggak seperti itu. Jadi harus setiap pasangan itu harus waspada, harus jaga, harus istiqomah. Kenapa saya dicintai? Karena saya baik. Kenapa saya dicintai? Karena saya memperlakukannya dengan baik dan sebagainya. Itu dijaga terus. Begitu dia itu berubah, ya berubah juga. Itu yang harus cinta makanya, itu kan katanya anugerah. Apakah hilangnya juga karena dicabut oleh Allah atau gimana, Beb? Anugerah dari Allah nih. Iya. Kita ada cinta kepada ulama, kepada guru. Sejalannya waktu cinta itu hilang, apa karena perbuatan kita, apa gimana, Beb? Itu juga dicabut. Iya, bisa jadi kalau semua seperti yang dicontohkan, ulama yang dicontohkan berarti itu anugerah. Tapi kalau cinta kepada musisi yang nggak baik itu ya itu berarti bukan anugerah. Itu ada istidraj itu namanya gitu. Kalau cinta kepada musisi, kepada yang lain itu bukan anugerah, tapi kalau kepada ulama anugerah. Ketika dia tidak mencintai ulama lagi, berarti anugerahnya diangkat oleh Allah. Tapi musisi di sini kita harus bukan sembarang musisi ya, musisi yang tidak baik, artinya seorang yang ahli maksiat kita cintai itu bukan anugerah. Tapi kalau kita cinta pada orang soleh, kita cinta pada ulama, itu diperintahkan, dihimbaukan supaya kita itu dibangkitkan bersama mereka. Karena besok kita akan dibangkitkan bersama yang dicintai tadi. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama antum, Beb. Ya nggak semuanya dikumpulkan bersama Habib Segaf di belakang aja, kita ikutin aja nih. Pecinta alam, assalamualaikum. Mau tanya bagaimana mendidik anak agar sesuai yang diharapkan orang tua dan agar menjadi sosok seperti Habib Segaf Baharun. Ya, jadi begini. Pahami benar-benar ya suatu logika yang nyata dan fakta. Ini penting bagi orang tua semuanya ya. Boleh. Jadi data dan fakta itu tidak bisa dibohongi. Boleh. Ya, bahkan semuanya itu tergantung pada data. Gitu. Jadi jangan kecilkan masalah penelitian dan juga survei-survei yang ada, karena itu memang benar-benar nyata dengan data. Asalkan bukan bikinan ya, kalau bikinan beda lagi tuh. Jadi data-data itu sudah menjelaskan kepada kita. Yang namanya orang-orang yang soleh itu tidak mungkin menjadi soleh kecuali karena ilmu. Oleh karenanya coba lihat di dalam Al-Quran disebutkan kan, ayat menjelaskan tentang bagaimana cara hidup di dunia dalam keadaan nyaman. Ada. Dan apa yang kita dapatkan di dunia tidak sesuai dengan harapan kita, itu juga karena sebab sesuatu. Ada juga di dalam Al-Quran disebutkan. Jadi sebetulnya kita cukup mengingat 2 ayat saja dalam Al-Quran yang menjadi motivasi kita untuk menjadi yang mana kita terserah. Yang pertama, man amila solihan.
min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, laki maupun perempuan, asalkan dilandasi dan keimanan, maka kami akan berikan kehidupan yang sangat menyamankan. Nyaman di dunia, nyaman di barzah, nyaman ketika di akhir umurnya, nyaman di akhirat, nyaman di mahsyar, nyaman sampai lewat sirat, nyaman. Sampai lewat sirat pun nyaman, sampai di surga nyaman. Nah itu siapa mereka? Bagi mereka, laki maupun perempuan, nggak dibedakan. Laki perempuan sama saja. Asalkan dia itu beramal soleh, tapi dilandasi dan keimanan. Ini yang banyak nggak paham. Siapa mukmin? Oh, mukmin itu seperti Abi Abdullah nih, yang pakai imamah, yang pakai gamis, pakai jubah. Nggak salah. Yang namanya iman itu bukan materi. Yang namanya iman itu bukan label. Yang namanya iman itu adalah sebuah pencapaian. Yang mana pencapaian itu harus capek, harus usahakan. Yang namanya iman itu adalah wa huwa mu'minun, itu artinya orang yang berpengetahuan. Jadi siapa mukmin? Orang yang berpengetahuan. Pengetahuannya itulah yang mengangkat dirinya sampai menjadi orang yang yakin. Sama seperti anak tanya sama antum sekarang, Beb. Sekarang ini siang apa malam, Beb? Ya ini siang sekarang. Yakin? Yakin. Berani bersumpah? Bersumpah. Bersumpah pun berani. Kenapa? Yakin dia. Kenapa antum tahu kalau sekarang siang? Ya karena tadi kesini anak siang juga. Tahu. Sini siang. Mata saya ngeliat, Beb, ada matahari. Anak janjian sama antum siang. Jadi banyak hal. Itu yang bikin kita itu pasti yakin. Nah, kalau sama ada sekarang yang mengatakan sekarang bukan siang, Beb, tapi malam. Itu berarti dia keliru atau kurang waras. Atau bahkan bisa jadi seperti yang saya ceritakan. Saya pernah ada satu orang, Beb, di rumah sakit jiwa nih. Ya gimana? Nah, di mana rumah sakit jiwa itu ada satu orang pasien, dia duduk khusyuk baca Quran, padahal Qurannya terbalik. Subhanallah, nggak lama kemudian datang satu orang pasien yang lainnya. Dia bilang sama khusyuknya, dia tanya, Mas, boleh saya tanya? Ya silakan. Sekarang ini siang apa malam? Apa katanya baca Quran? Maaf, saya bukan orang sini, saya nggak tahu. Kalau semua sekarang ada yang mata malam, berarti termasuk temannya dia ini, harus dibawa ke RSJ. Sama-sama error. Jadi, oleh karena itu sekarang antum, alhamdulillah dididik Dalwa, dididik di banyak pondok pesantren, alhamdulillah. Sekarang antum berani. Makanya antum berani untuk melakukan sesuatu yang diharapkan Allah Taala. Takut kan? Takut. Ataupun kalau kita terjerumus, kita dihantui dan sebagainya. Itu keyakinan. Kenapa orang lain kok nggak biasa saja? Antum berani pacaran? Nggak berani. Kenapa? Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mereka kok mudah sekali mereka itu pacaran. Kok mudah mereka nggak tahu. Ini masalah. Makanya di dalam Al-Quran itu ada sebuah ayat yang membuka mata hati kita untuk kita menjadi orang yang cerdas dan berpikiran dengan cerdas dan cerdik. Apa itu? La yastawi ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Enggak sama antara orang yang tahu. Anak setiap hari, Beb, walaupun kayak gini, anak dokter ya. Dokternya dari 2 tempat ya. Biasa. Tapi alhamdulillah anak setiap hari kalau cium orang tua, saya cium tangannya. Lalu saya cium dahinya. Kemudian saya cium kedua kaki ibu saya setiap hari. Kenapa? Saya nggak mau menyesal seperti antum. Sekarang kan menyesal antum. Kenapa? Ayah ibu udah nggak ada. Dan setiap ibu meninggal dunia, kami sangat mengingat hadis Nabi SAW yang berbunyi, setiap ada ibu yang meninggal dunia ada sebuah seruan di atas sana yang berseru, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan rezekiku, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau melebur dosa-dosamu, telah meninggal ibumu yang karenanya aku mudahkan kau mendapatkan pahala-pahalaku. Sekarang dia sudah tidak ada, maka carilah dengan susah payah. Sehingga apa? Untuk masih ada punya ibu. Saya cium kaki, saya waktu cium kaki ibu saya cuma dia satu, ya Allah aku minta ridhomu ya Rabb. Termasuk yang saya yakini, dengan saya yakinnya daripada amal kebaikan saya itu adalah mencium kaki ibu saya. Kalau ibu saya ridho kepada saya tenang. Walaupun saya ini berdakwah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tulisan saya ada banyak, 26 buku, belum tentu ada pahalanya. Saya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Kayak gini, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah orang tua ridho, pasti Allah ridho kepada kita. Nah itu yang kita cari. Jadi kenapa saya melakukan itu? Karena saya tahu. Yang lain kenapa enggak? Kadang-kadang ada anak yang dia itu jangankan seperti itu. Ngapain cium kaki ibu? Malu depan orang. Malu. Kenapa? Enggak tahu. Mereka enggak tahu. Jadi kita tahu. Kami sekeluarga, kami berlima, anak-anak ibu saya, bersumpah kami. Untuk dia mengatakan tidak. Terkait dengan apapun diperintahkan oleh ibu saya. Walaupun dia itu minta nyawa kami akan berikan. Kenapa? Karena kami tahu. Bagaimana kita menghargai, memuliakan ibu. Mereka nggak tahu. Makanya sekarang ini jangan cuma orang tua itu menyalahkan anak-anaknya.
Bagaimana anaknya itu akan seperti harapan orang tua? Mereka nggak tahu. Kalau mau tahu, masuk ke pesantren. Masuk ke madrasah diniyah, dekatkan pada ulama, hadir majelis taklim, akhirnya mereka tahu dengan sendirinya. Makanya Nabi SAW tidak pernah menjelaskan, memerintahkan pada kita semuanya supaya menasihati, memberikan ilmu, menulis dan sebagainya, berdakwah. Enggak, tapi balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku. Karena bisa jadi yang disampaikan itu, yang menyampaikan nggak ngerti apa disampaikan, tapi yang mendengarkan dia akan ngerti dengan apa disampaikan dan teriringi dengan hidayah. Gitu. Jadi kuncinya ya harus belajar. Belajar ilmu itu. Beb, ini ada pertanyaan tapi agak sedikit. Ini Rian Abdul Apriliana. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Apakah orang seperti kita ini bisa bermimpi Rasulullah? Bagaimana cara cepat supaya bisa bermimpi Rasulullah? Iya. Bermimpi Nabi SAW itu termasuk al-bushra ya. Termasuk kabar gembira yang Allah berikan kepada hambanya. Hambanya yang mana? Hambanya mana saja. Jadi Habib Abdullah harus paham Beb ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita punya ilmu berarti kita dapat anugerah yang terbesar, modal yang terbesar. Tidak. Semua manusia diberikan modal masing-masing. Dan semuanya diberikan kesempatan masing-masing dengan kesempatan dan modal yang sama. Sebagaimana saya jelaskan kemarin di Istiqlal, nggak ada yang kebetulan, wah ini kebetulan saya jadi pejabat, kebetulan saya jadi pengusaha. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya diberikan Allah Ta'ala. Silakan pedagang bisa mimpi Rasulullah, bisa. Orang alim bisa mimpi Rasulullah, bisa. Pejabat bisa mimpi Rasulullah, bisa. Semuanya bisa. Cuma kita harus tahu bagaimana caranya. Karena ulama yang paling banyak tahu caranya, ulama yang pertama kali yang banyak mimpi Rasulullah. Coba mereka itu belajar gimana caranya, lalu menjalani apa ya caranya itu, ya pasti dia akan mimpi Rasulullah juga. Saya punya tetangga, dia tukang penjahit, tapi dia itu hatinya bersih. Nggak pernah ngomongin orang, makanannya halal apa adanya. Sehingga apa subhanallah, dia itu suatu waktu bermimpi Nabi SAW sholat di belakangnya Nabi. Datang kepada kami menjelaskan, Bib, saya sholat isya di belakangnya Nabi. Masya Allah, itu katanya Ibn Sina itu kalau sholat jamaah bersama Nabi SAW itu insya Allah tahun ini kamu bisa berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, ternyata dia bukan sholat sendirian, tapi satu orang lagi yang sholat bersama Nabi SAW di belakang itu. Dia ceritakan pada temannya itu. Ternyata temannya itu orang kaya. Subhanallah, orang kaya itu berkata begini, tahun ini saya berangkatkan kamu haji. Subhanallah, coba lihat. Dia orang biasa. Tapi dia gak pernah ngotori hatinya, gak ngomongin orang, gak mau vonis orang. Gak usah lah kita itu mau vonis orang. Yang ada itu, sebagaimana abah saya mengajarkan kepada kami, anak-anaknya, jangan pernah vonis orang. Urusan orang antara dia sama Allah Ta'ala. Kecuali yang terkait sama kita ya. Sesuatu yang hak kita harus jelaskan hak. Yang batil kita katakan batil. Tapi untuk mengatakan orang ini loh. Ini orang ini. Gak bisa. Gak bisa, kita gak bisa seperti itu. Nah oleh karena itu. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya. Fa'innal umura kullaha bikhawatimiha. Setiap orang itu ditentukan bukan di awalnya, bukan di pertengahannya, tapi ditentukan di akhirnya. Cukup kita itu belajar pada iblis. Dia itu pernah beribadah selama 184.000 tahun, bukan 70 tahun, bukan 60 tahun, itu 184.000 tahun. Nggak ada orang makhluk Allah yang lebih alim daripada iblis pada saat itu. Sehingga setiap malaikat kalau udah ketemu dengan iblis, dia akan kembali kepada rekan-rekannya sebagaimana diceritakan Nabi SAW dalam keadaan bangganya luar biasa karena berjumpa dengan makhluk Allah yang paling banyak ibadahnya, yang paling banyak ilmunya. Tapi bagaimana keadaannya sekarang? Dikutuk oleh Allah Ta'ala. Nah, kita belum seperti iblis dulunya. Apakah nggak mungkin Allah Ta'ala akan mengutuk kita? Na'udzubillah. Jadi harus kita itu waspada kepada kita, jangan kita merasa aman, jangan kita merasa lebih baik daripada satu orang pun di muka bumi ini. Gitu. Jadi caranya seperti apa? Belum disebut tadi. Cara bermimpi Rasulullah. Satu, hati jaga. Jadi yang pertama jaga hati, jaga mata. Jaga mata. Kenapa? Karena mata ini adalah penglihatan zahir dan hati itu adalah penglihatan batin. Sedangkan kita melihat Nabi SAW itu melalui batin. Tapi batin itu nggak mungkin tanpa ada alama. Alamanya itu dengan zahir ini. Alamatul batin adalah zahir. Nah, oleh karena itu maka kata Ibn Ali Habsyi sebelum Maulid, kalau ada orang baca salawat tertentu, baca doa tertentu, baca melaksanakan riyadhah tertentu, tujuannya untuk bermimpi Nabi SAW, kok nggak mimpi Nabi SAW? Bukan nabinya yang jahat, nabinya yang tidak mau, tapi nabinya itu sudah kadung sifatnya itu Raufun Rahim. Sehingga kalau seumpama kata Ali Habsyi, kalau dipaksakan dia dalam keadaan dia nggak siap, persiapan itu dari kebersihan hati. Dan juga mata ini bersih daripada segala macam maksiat yang terkait dengan mata. Maka
niscaya badan kita ketika melihat Nabi yang berupa cahaya itu akan hancur berkeping-keping. Justru karena Nabi SAW Rahim tidak memaksakan. Jangan dulu dah. Kemudian kalau kita baca-baca sesuatu dan sebagainya, jangan harapan kita, tujuan kita supaya Nabi Muhammad SAW datang. Yang jasakan dia itu adalah pembantu kita dan sebagainya. Jangan. Tapi kita itu berharap, ya Allah semoga aku dicintai oleh Nabi Muhammad dengan salawatku. Kalau Nabi SAW mau datang, ya Alhamdulillah. Jadi nggak usah disyaratkan. Kalau semua Nabi, saya baca salawat untuk supaya Nabi Muhammad SAW datang dan mimpiku. Nggak usah. Kita dekatkan Nabi Muhammad. Laksanakan semua akhlaknya Nabi Muhammad. Nah, jadikan himmahnya dia itu semangatnya Nabi Muhammad. Semangatnya Nabi Muhammad cuma satu. Apa itu? Dakwah ilallah. Semua orang harus berubah. Siapapun dia harus berubah. Semuanya disayang oleh Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Harusnya seperti itu gitu, Beb. Baik. Beb, berarti ada amalan-amalan juga kan, Beb, untuk melihat memimpi Rasulullah. Boleh nggak di-share di sini, Beb, amalan dari sholawat yang mungkin? Iya, boleh. Saya ingat juga kan, saya dapat juga ijazah dari antum, sholawat busyra juga. Mungkin bisa di-share di sini kepada jamaah dan diijazahkan, Beb. Sholawat busyra dan ceritanya dulu, Beb, seperti apa, Beb? Iya, jadi sholawat busyra itu memang di antara zikir yang cepat untuk bermimpi Nabi SAW. Karena banyak anak-anak yang buktikan di pondok, jadi bergantian bermimpi Nabi SAW karena mereka itu istiqomah membaca sholawat busyra, diniatkan untuk bermimpi Nabi SAW. Nah, jadi sholawat busyra itu adalah sholawat yang diimpikan oleh salah satu putra abah saya tahun 2016, tepatnya pada malam 10 Muharram. Subhanallah, begitu dia itu bermimpi, diajarkan sholawat, ditalkinkan sholawat oleh Nabi SAW, begitu bangun langsung hafal. Ketika dia bangun, dia melihat jam tepat pukul 2 malam. Dan subhanallah, semerbak bau gahru, dan bau gahru itu gak hilang kecuali setelah 3 hari 3 malam. Kata Nabi SAW dalam mimpinya, barang siapa yang baca sholat busyra ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, sama seperti khasiatnya orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengkabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, dan menghindarkan diri pada hal-hal yang melakukan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali, luar biasa. Jadi untuk hajat, paling tidak kalau kita sudah baca selama 3 bulan, hati kita enak, tenang, tentram. Sama seperti salawatnya itu namanya salawat busyra, salawat kebahagiaan, salawat kabar gembira. Nama salawat busyra itu juga dari Rasulullah katanya? Iya. Jadi karena Rasulullah kan mengatakan, barang saya baca salawat busyra, gitu. Berarti kan Nabi SAW yang beri nama. Nah, jadi kata Nabi SAW, saya terjemahkan dulu, karena kalau kita baca salawat itu kemudian kita nggak tahu artinya, itu kurang sempurna dan kurang khasiatnya itu kurang terlaksana. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, aku haturkan salawat serta salam ala sayyidina, kepada junjungan kami, pemimpin kami, Muhammadin, Nabi Muhammad. Sahibil busyra, sumber segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca harapannya, ya Allah, tubasyiruna biha, engkau berikan kami kabar gembira dan juga keluarga kami, wa ahlana wa uladana, dan anak keturunan kami, wa jami'a masyaikhina wa alimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina haza, dari hari ini engkau bahagiakan kami, ya Allah, berikan kabar gembira kami, ya Allah, ila yaumil akhir, sampai hari akhirat nanti. Nah, jadi itu artinya. Jadi sekali lagi saya akan bacakan, kemudian antum yang mengikutinya secara live atau secara delay, saya berikan ijazah. Ini sholatnya Nabi SAW. Ditalkin, Beb, ya? Iya. Sedikit-sedikit gitu, Bang. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim. Ala sayyidina Muhammadin. Ala sayyidina Muhammadin. Sahibil busyra. Sahibil busyra. Salatan. Salatan. Tubashiruna biha. Tubashiruna biha. Wa ahlana. Wa ahlana. Wa auladana. Wa auladana. Wa jami'a masyaikhina. Wa jami'a masyaikhina. Wa muallimina. Wa muallimina. Wa talabatana. Wa talabatana. Wa talibatina. Wa talibatina. Min yaumina hadha. Min yaumina hadha. Ila yaumil akhirah. Ila yaumil akhirah. Nah, jadi kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya yang mendengar maupun secara langsung maupun secara delay, ana ijazahkan untuk membacanya, dan ana ijazahkan untuk berikan ijazah pada yang lainnya. Silahkan disebarkan, diluaskan, tapi jangan dikomersilkan, takut ketulak salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya Habib. Alhamdulillah, jazakallah khair, manfaat luar biasa. Tidak terasa udah hampir 1 jam, Habib. Kita berbicara, sebenarnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, baru sedikit sudah 1 jam. Terakhir, Beb, nanti sebelum nanti antum kasih ada mau ucapan selamat. Terakhir nih, Beb, ada yang minta
bertanya bagaimana cara mendidik istri yang soleha di tahun 2022 ini, Bib. Istri yang soleha. Iya, jadi begini ya. Seorang istri yang solihah itu adalah seorang yang tahu dengan haknya Allah dan hak-haknya manusia. Artinya apa? Jelas kalau suami itu nggak tahu, maka dia nggak bakal jadi solihah. Nah, oleh karenanya jadi pahami dengan mudah kata-kata itu. Artinya kalau dia nggak tahu, dia nggak bakal jadi solihah. Nah, supaya jadi solihah, dia harus tahu. Taunya bagaimana? Di mana kita akan dapatkan pengetahuan itu? Nah, taunya itu harus melalui para ustadz, para dai, para ulama, di lembaga-lembaga pesantren dan sebagainya. Itu dijelaskan di situ. Nah, baru dia itu tahu. Ketika dia tahu, maka wajar dong kalau dia itu menjadi orang yang mengantisipasi, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Karena dia tahu. Nah, sama seperti contoh yang sangat mudah itu, saya punya air di sini disediakan, walaupun di sini nggak disediakan, tapi di bawah disediakan. Nah, ini air saya bubuhkan racun misalnya. Antum lihat racun nih. Nah, kemudian anak pergi, antum minum air itu? Tidak lah, karena tahu dibubuhkan racun itu. Itulah orang yang tahu sama orang yang nggak tahu nggak beda. Beda. Gitu. Nah, jadi paling tidak orang yang tahu itu ya, kalau dia itu melakukan kesalahan pun, dia sudah tahu itu racun tapi tetap diminum, dia terhantui. Ya jangan aku mati, aku sudah minum racun. Nah, jadi itu ada. Tapi kalau orang nggak tahu sama sekali, seperti sekarang ini wanita-wanita sekarang jadi istri, dia nggak tahu haknya suami apa, nggak tahu. Ya, nggak boleh ngangkat suara di atas suami, nggak boleh dia itu yang biasanya tersenyum kemudian cemberut, itu kan dilarang oleh Nabi SAW. Nggak boleh sampai membantah perkataan suami kalau itu selama tidak bukan perintah untuk maksiat dan sebagainya. Nah itu mana mereka tahu, sehingga ketika mereka itu melakukan itu, mereka nggak paham kalau itu adalah sebuah salah. Jadi kan beda kan sama orang yang melakukan suatu kesalahan tapi dia tahu itu salah. Sama orang yang melakukan kesalahan dia tak tahu kalau itu salah. Bisa jadi dia itu merasa benar. Nah itu masalahnya. Nah kalau sudah terbangun rumah tangga dengan cara seperti itu, bagaimana kemudian akan melahirkan seorang anak yang soleh dan solehah gitu. Dan seperti itu. Ya mudah-mudahan semuanya tercerahkan. Mudah-mudahan kita pada pagi hari ini dan yang nonton juga di mana saja berada bisa juga menjadi wanita-wanita soleh, khususnya juga bisa ikut kajian Habib kali, Bib ya? Iya. Di live bisa, Bib? Di jam berapa biasanya? Ya, jadi biasanya kita ada pengajian tuh ya setiap 2 minggu sekali hari Ahad pagi dari jam 5 sampai jam setengah 7. Jam 5 pagi sampai jam setengah 7. Nah, kemudian setiap hari Selasa pagi setengah 6 sampai jam 6, hari Kamis juga pagi jam setengah 6 sampai jam 6. Itu di pondok pesantren Dalwa ya, itu baca kitab Ta'lim Muta'alim sama kitab Hidayatul Talibin. Kemudian kita juga punya kajian pada Ahad malam atau Rabu malam. Jadi Ahad malam atau Rabu malam. Itu kita live-kan di IG kami Instagram Ta'lim Ustaz Segaf Baharun atau di YouTube kami Ustaz Segaf Baharun. Baik, jadi mudah-mudahan bisa bisa kita nonton dan ikut kajiannya langsung. Insya Allah sanatnya nyambung, Bib, walaupun jauh ya, Bib. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan misalnya mereka yang di mana, di Papua apa di mana nonton. Insya Allah karena kemurahan Allah Taala. Kalau saya sendiri, bukan saya yang menentukan, ya. Saya merasa kemudahan itu adalah anugerah daripada Allah Taala. Sehingga apa? Yang tadinya kita tidak bisa berjumpa, bisa berjumpa dengan live. Insya Allah, walaupun bukan secara offline, tapi secara online, tapi insya Allah pahalanya tidak jauh daripada offline gitu. Terima kasih banyak Habib, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih, mudah-mudahan tambah berkah. Mungkin sebenarnya masih mau lama, tapi memang waktu juga yang memisahkan kita. Jazakallah khair pemirsa semuanya di mana saja berada. Mudah-mudahan kita ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.